Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya, Guru IPS Borneo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi IPS kelas 9 tentang dinamika penduduk benua Asia. Semoga video yang saya bahas kali ini bermanfaat ya. Semoga bisa menambah khasanah keilmuan siswa-siswa semuanya ataupun mempermudah bagi orang tua dalam membantu belajar anak-anaknya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, kita mulai dulu dari dinamika penduduk. Pengertiannya, kalau kita mempelajari tentang dinamika kependudukan, ya kita tidak boleh tidak tahu apa itu artinya dinamika penduduk gitu ya. Jadi sebelum membahas lebih jauh tentang dinamika penduduk benua Asia, ya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dinamika penduduk. Oke ya. Ini sebenarnya materi kelas 7 ya. Tetapi mungkin anak-anak semuanya sudah lupa ya. Ini Bapak ingatkan kembali apa itu pengertian dinamika penduduk. Oke. Jadi dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah ya yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah kelahiran atau bahasa ilmiahnya itu natalitas. Yang kedua itu adalah kematian, bahasa ilmiahnya ya mortalitas, atau bahasa geografinya itu mortalitas. Kemudian yang ketiga adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi nanti ada migrasi masuk dan ada migrasi keluar. Migrasi masuk ini sering disebut atau sering dikenal dengan istilah imigrasi. Kalau migrasi keluar ini sering dikenal dengan istilah emigrasi. Penduduk dari Belanda masuk ke Indonesia, imigrasi. Penduduk atau misalkan atlet dari Indonesia akhirnya dia keluar dari Indonesia karena di Indonesia kurang diperhatikan, misalkan dia pergi ke Belanda, Rusia, itu namanya emigrasi. Itu mempengaruhi jumlah penduduk pada suatu wilayah, khususnya contohnya tadi di negara Indonesia. Oke, itu tadi ya pengertian dinamika penduduk. Itu hanya untuk flashback atau untuk mengulang kembali materi yang sudah dipelajari di kelas 7. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke jumlah penduduk benua Asia. Jadi untuk mengetahui jumlah penduduk benua Asia ini harus berdasarkan sensus penduduk ya. Untuk materi saat ini rata-rata setiap materinya menggunakan sensus penduduk pada tahun 2015 ya. Meskipun sekarang sudah 2021, kemudian tahun untuk sensusnya adalah 2015. Sebenarnya bisa dihitung ya, untuk perkembangan penduduk dari 2015 sampai sekarang itu nanti bisa diperkirakan berdasarkan laju pertumbuhan penduduk, tetapi kita memakai data yang ada saja, yaitu pada tahun 2015. Jadi pada tahun 2015 penduduk benua Asia itu ada sekitar 4.397.000.000. Itu termasuk Indonesia ya. Wajar ya kalau penduduk benua Asia 4 miliar, wajar, karena dari keempat negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia itu ada di benua Asia. Negara terpadat pertama di dunia adalah Cina ya, itu Asia. Kemudian negara terpadat kedua adalah India, itu juga Asia. Yang ketiga baru Amerika Serikat, yang keempat Indonesia. Jadi wajar saja kalau penduduk Asia ini sekitar 4 miliar. Bayangkan saja satu negara di Cina saja 1 miliar lebih, saat ini mungkin hampir 1,5 miliar. Kemudian di India
kurang lebih mungkin sekarang di India sudah sekitar 1,4 miliar. Indonesia sendiri sudah hampir 300 juta. Dari 3 negara itu saja sudah hampir 3 miliar, bahkan lebih dari 3 miliar. Nah, jadi untuk penduduk benua Asia di angka 4 miliar lebih itu wajar. Penduduk Asia ini tersebar tidak merata, walaupun banyak ternyata tersebar tidak merata. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di atas tadi, hampir 3 miliar lebih itu hanya ada di 3 negara ya. Jadi beberapa negara di dunia, khususnya di benua Asia ini, yang berpenduduk terbesar itu ya tadi ada di Cina, India, dan Indonesia. Itu dari semua kawasan yang ada di benua Asia gitu ya. Jadi untuk wilayah pedalaman Asia relatif jarang penduduknya. Maksudnya di sini wilayah pedalaman itu adalah wilayah yang jauh daripada wilayah lautan. Itu maksudnya pedalaman. Misalkan ya di Indonesia, yang termasuk wilayah pedalaman adalah wilayah yang jauh dari lingkungan perkotaan atau pelabuhan begitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan wilayah pedalaman. Di Asia yang termasuk wilayah pedalaman contohnya di daerah Asia Barat atau Timur Tengah, itu termasuk pedalaman karena wilayah itu jauh dari jangkauan lautan atau samudra begitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya tentang komposisi penduduk benua Asia. Oke, kita mulai komposisinya dari usianya dulu, oke ya, karena nanti dari usianya kita bisa melihat apakah suatu benua itu produktif atau tidak, begitu ya. Kita mulai dari komposisi berdasarkan usia. Penduduk benua Asia ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah penduduk yang usianya di bawah 15 tahun, itu sekitar 25%. Tentunya kalian bisa menghitung ya, 25% itu artinya adalah 1/4. Kalau misalkan ya, tadi kita buat angka yang mudah dibagi 4, misalkan ya 6 miliar. Berarti kalau 25% itu ada sudah 1,5 miliarnya usia di bawah 15 tahun. Oke, kita lanjut dulu. Penduduk kelompok yang kedua adalah penduduk yang usianya di atas 65 tahun. Itu sebesar 8%. 8% nanti ya bisa dihitung. 8 dari seberapa jumlahnya nanti bisa dihitung ya. Kemudian penduduk usia 15 sampai 65 tahun sebesar 67%, ya. Dari ketiga kelompok itu, baik di bawah 15 tahun ataupun di atas 65 tahun atau yang ada di antara 15 sampai 65 tahun, ternyata yang paling banyak adalah kelompok yang di antara usia 15 sampai 65 tahun. Artinya apa? Artinya penduduk benua Asia sebenarnya tergolong penduduk yang berusia produktif. Loh, apa itu usia produktif? Usia produktif itu adalah usia yang siap untuk menerima atau melakukan sebuah pekerjaan. Jadi usia 15 sampai 65 tahun ini sudah ditetapkan sebagai usia produktif gitu ya. Itu berlaku untuk di Indonesia ataupun di luar negeri karena keilmuan yang seperti itu sifatnya umum mendunia begitu ya. Jadi benua Asia ini termasuk penduduknya ya tergolong lebih banyak atau sepertiganya itu tergolong penduduk dengan usia yang produktif ya. Artinya apa? Artinya beban hidupnya itu
banyak ditopang oleh yang produktif, artinya itu bagus ya. Meskipun sumber daya manusia di penduduk benua Asia ini kurang bagus atau masih menengah ke bawah, berbeda dengan negara-negara di benua Amerika maupun di benua Eropa. Nanti akan saya bahas pada video berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Pertumbuhan penduduk benua Asia. Oke, untuk laju pertumbuhan penduduk rata-rata benua Asia itu 1,5% per tahun. Rata-rata, perlu digarisbawahi, rata-rata. Artinya apa? Artinya ada yang 1,5%, ada yang di bawah 1%, ada yang lebih dari 2%. Setelah digabungkan dan dibagi, rata-ratanya 1,5%, begitu ya. Jadi jangan salah sangka nanti, lupa kok di negara Vietnam 3%, katanya di Asia rata-ratanya 1,5%. Nah, jangan salah sampai menyebut seperti itu. Rata-rata itu artinya dari semua negara yang ada sudah dikumpulkan dan dibagi rata, ketemu rata-ratanya, begitu ya. Nah, jadi untuk Asia ini tergolong masih tinggi ya, 1,5% itu masih tinggi. Kalau negara maju itu pasti sudah 0, untuk laju pertumbuhan penduduknya. Kenapa? Karena negara maju itu rata-rata memang prioritasnya adalah karya, kerja. Nah, jadi kurang untuk masalah pertumbuhan penduduknya, sehingga kurang. Kenapa? Karena sudah disibukkan dengan masalah target, sudah disibukkan dengan masalah program, sudah disibukkan dengan penelitian dan lain sebagainya. Ya. Oke, kembali lagi ke laju pertumbuhan penduduk. Meskipun persebaran penduduk di Asia Tenggara ini maupun Asia yang lain, termasuk Asia Timur maupun Asia Selatan ini sudah dikatakan cukup besar, tetapi ternyata ya persebaran penduduk dan pertumbuhan penduduk di benua Asia bisa dikatakan belum merata di setiap kawasan. Dari sekian kawasan yang ada di Asia, ternyata hanya 3 negara yang mendominasi atau yang menyumbang penduduk paling banyak. Sementara di kawasan lain ternyata penduduknya masih jarang, gitu ya. Artinya apa? Artinya persebaran penduduk dan pertumbuhan penduduk di benua Asia ini tidak merata di setiap kawasan. Di Asia Tenggara, Indonesia yang paling tinggi, sementara beberapa negara yang lain masih kurang. Di Asia Timur, Cina sudah melampaui ibaratnya populasi ya, atau populasinya sudah terlalu banyak, sementara di Jepang masih kurang. Artinya apa? Tidak merata di setiap kawasan. Oke, kemudian ya ada beberapa negara di benua Asia ini dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ini di atas 2,5% ya. Jadi di sini tadi ada yang lebih dari 1,5%, bahkan 2,5%. Tetapi ada juga yang 0, sekian persen, sehingga rata-ratanya ketemu 1,5. Negara mana saja yang pertumbuhan penduduknya di atas 2,5%? Itu ada negara Yaman, ada negara Suriah, ada negara Laos, dan ada negara Yordania. Untuk negara-negara dengan pertumbuhan penduduk di atas 2% ini rata-rata adalah negara yang kategorinya itu negara yang kurang maju, atau kalau dilihat dari kualitas penduduknya nanti masuk kategori yang negara yang rendah ya, kategori rendah. Jadi untuk kategori negara itu nanti ada 4, sangat tinggi ya secara HDI-nya ya, secara indeks kemanusiaannya nanti berdasarkan 3 indikator, nanti akan kita pelajari pada slide berikutnya. Oke.
Oke, kita akan membahas tentang kualitas penduduk benua Asia ya. Jadi kualitas penduduk ini bisa dilihat dengan menggunakan indeks pembangunan manusia. Ini dalam bahasa Indonesia ya, IPM. Kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya adalah Human Development Index atau HDI. HDI atau Human Development Index ini merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir. Kalau dalam bahasa Inggris ya, life expectancy at birth. Kemudian juga ada pendidikan, indikator yang kedua, dan yang ketiga adalah pendapatan per kapita. Untuk pendapatan per kapita ini artinya adalah pendapatan ya suatu negara dalam satu tahun, kemudian dibagi jumlah penduduk yang ada gitu ya. Misalkan jumlah pendapatannya selama satu tahun itu adalah 100 juta ya, ini hanya contoh ya, 100 juta, kemudian penduduknya 1 juta, berarti pendapatan per kapitanya adalah 100 juta tadi dibagi manusianya 1 juta, nah gitu. Jadi ketemunya 100 gitu ya, pendapatan masing-masingnya 100 pendapatan per kapitanya. Oke, kita lanjut. Jadi berdasarkan skor HDI tadi, apabila suatu negara memiliki skor yang tinggi, maka bisa diartikan ya penduduk negara tersebut itu menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang. Oh, di Indonesia ini angka harapan hidupnya misalkan 60 tahun, sementara di Singapura angka harapan hidupnya karena negara itu lebih maju bisa jadi di sana 75 tahun. Oh, sementara di Jepang angka harapan hidupnya 80 tahun. Nah, ternyata masing-masing negara beda ya. Jadi tergantung skor harapan HDI tadi itu nanti akan menunjukkan angka harapan hidup, kemudian pendidikan yang lebih lama, dan juga pendapatan per kapitanya yang lebih tinggi, begitu ya. Itu dari skor HDI yang tinggi itu yang melakukan adalah PBB. Jadi kita tidak bisa melakukan skor sendiri. Jadi ada satu organisasi yang netral yang tidak akan menguntungkan salah satu pihak. Jadi itu nanti benar-benar hasil yang murni, di mana nanti bisa dijadikan acuan bagi setiap negara begitu ya. Untuk kualitas penduduk Asia ini sangat bervariasi. Ada yang memiliki kualitas tinggi, sedang, dan rendah ya. Untuk di Asia ini tidak ada yang sangat tinggi ya, hanya yang paling bagus adalah memiliki kualitas tinggi. Oke. Beberapa negara yang memiliki kualitas ya sangat tinggi, ini contohnya adalah Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, dan Cina. Oke ya, jadi Cina termasuk negara yang memiliki kualitas sangat tinggi juga ya, di bawah Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, serta Brunei Darussalam. Oke. Untuk negara-negara yang Bapak sebutkan tadi itu memiliki penduduk yang harapan hidupnya, kemudian pendidikannya, serta pendapatannya itu sangat tinggi ya, bahkan di Jepang itu hampir 38.000 dolar. Sekarang bayangkan saja 38.000 dolar. Sementara 1 dolar saja sudah 14.000. 1.000 dolarnya mungkin sudah ketemu 14 juta. Dikalikan 38 berarti pendapatan mereka hampir 400 juta lebih. Itu kalau dibagi jumlah penduduknya gitu ya. Jadi itu sebenarnya adalah pendapatan negara. Manusianya, orang-orangnya, penduduknya yang mendapatkan ada yang segitu, ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang sangat miskin. Itu kan rata-rata. Jadi jangan dianggap semua
penduduknya mendapat pendapatan 400 juta lebih per tahun. Tidak juga seperti itu. Ada juga orang Jepang misalkan yang miskin, ada juga ya. Nah, itu kan rata-rata ya, asumsinya harus benar. Oke, kemudian kita lanjut. Yang termasuk kategori sedang itu Indonesia ya. Indonesia ini untuk pendapatan per kapitanya sekitar 4.300-an ya, kalau belum berubah itu 4.300-an dolar per orang ya. Jadi pendapatan per kapita tadi kan pendapatan selama setahun dibagi jumlah penduduk, 4.000 dolar. Sebenarnya ya sudah bagus ya, kalau realitanya benar-benar setiap penduduk mendapatkan itu 4.000 dolar. Sekarang bayangkan 4.000 dolar itu ya 50 juta lebih. Tetapi perlu diingat, angka itu dibagi selama 12 bulan, karena satu tahun ada 12 bulan gitu ya. Tetapi tetap saja tidak semuanya mendapatkan uang sebanyak itu. Bahkan ada juga yang pendapatannya satu bulan itu di bawah 1 juta. Jadi bisa jadi selama satu tahun itu pendapatannya kurang dari 15 juta ya, artinya kurang dari 1000 dolar ada juga ya. Itu tadi makanya Bapak bilang bahwa pendapatan per kapita itu adalah angka yang didapat dari ya, yang didapat dari jumlah pendapatan negara selama satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk yang ada. Bukan berarti pendapatan itu dibagi rata oleh penduduknya begitu ya. Oke, untuk contoh negara yang ada di benua Asia yang tergolong kategori yang rendah itu contohnya adalah negara Nepal ya. Nepal ini sering muncul di TV untuk berbagai film, untuk berbagai kegiatan, tetapi tidak juga termasuk negara yang masuk kategori maju ya. Karena apa? Karena memang jumlah penduduknya di Nepal ini juga ya termasuk tinggi, tetapi tidak diiringi dengan sumber daya alam yang bagus, kemudian sumber daya manusianya juga belum mumpuni. Wajar saja negara Nepal ini masuk ke dalam kategori negara yang pendapatannya rendah. Oke, kita lanjutkan. Kita akan menuju ke persebaran ras, atau dalam bahasa yang lain boleh disebut dengan istilah keragaman etnik, keragaman etnis. Nah, begitu ya. Oke. Dilihat dari komposisi ras penduduk di benua Asia ini terdiri dari 3 ras yang utama, kayak Mongoloid ya. Mongoloid ini contohnya adalah orang-orang Cina ya, orang-orang Cina dengan kulit yang putih, kemudian dengan mata yang sipit, postur yang tinggi. Itu ciri-ciri ras Mongoloid. Untuk Kaukasoid ini juga berkulit putih ya, tetapi matanya tidak sipit. Ini mirip-mirip orang Eropa begitu ya. Kaukasoid mirip-mirip dengan orang-orang di Timur Tengah, itu juga Kaukasoid. Oke. Kemudian Negroid. Negroid ini yang sangat atau yang paling mudah diingat-ingat ya. Rata-rata kulitnya hitam, kemudian rambut keriting. Untuk posturnya juga termasuk postur yang tinggi ya. Ini Negroid. Tipe tersebut tadi sudah bercampur baur sehingga mengalami proses asimilasi antara satu dan yang lainnya. Asimilasi artinya apa? Artinya adalah percampuran ya, dimana setelah terjadi pencampuran tadi sudah tidak terlihat lagi aslinya begitu ya. Warna merah, warna hijau dicampur jadi warna kuning. Nah, itulah asimilasi. Nah, berbeda dengan akulturasi. Akulturasi warna merah dicampur warna biru, ternyata jadi merah muda. Nah, merahnya masih mendominasi, itu akulturasi.
akulturasi, salah satu masih muncul. Nah, itu akulturasi. Kalau asimilasi, merah kemudian dicampur warna lain, sama-sama hilang warnanya jadi warna baru, itu asimilasi. Oke ya, kita lanjut, masih di keragaman etnik atau persebaran ras. Oke, untuk persebaran ras yang dominan di kawasan di benua Asia ini kan ada 6 ya kawasan di benua Asia ini ya. Kita akan mempelajarinya ya, kita akan mempelajarinya masing-masing kawasan. Oke, kita mulai dulu dari Asia Utara dan Asia Tengah ya. Ini didominasi oleh ras Kaukasoid atau ras Europoid ya. Nah, jadi Kaukasoid ini memang mirip dengan ras Eropa tadi, sehingga ada sebutan ras Europoid. Itu di Asia Utara dan Asia Tengah. Asia Timur dan Asia Tenggara ya, wilayah Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, kemudian dari seluruh negara yang ada di Indochina maupun ke Asia Tenggara yang ada di negara Indonesia kita ini. Nah, ini rata-rata didominasi oleh ras Mongoloid ya. Ini hanya didominasi begitu ya. Jadi tidak semuanya. Nah, karena tadi ada percampuran, ada asimilasi sehingga menghasilkan sebuah ras-ras baru ya. Begitulah. Oke, untuk Asia Selatan ini didominasi oleh ras Kaukasoid. Asia Selatan ya. Oke. Asia Selatan ada sebagian lagi ya, Asia Selatan bagian selatan juga ini didominasi ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Oke ya. Kalau anak-anak pernah atau sering nonton film India, ini jelas sekali perbedaannya ya. Film-film yang banyak bertarung, film India yang banyak perang, polisi-polisi, nah itu rata-rata diambilkan setting tempatnya di Asia Selatan. Di situ pasti banyak orang hitam-hitam yang besar-besar ya, kumisnya panjang ya, tebal. Nah, itu rata-rata di Asia Selatan itu banyak didominasi oleh ras Negroid. Disitulah dulunya suku bangsa Dravida begitu ya. Jadi kalau film India yang cinta-cinta, yang nyanyi-nyanyi, yang putih-putih, nah, itu rata-rata adalah yang mendominasi wilayah Asia India bagian utara itu ya. Jadi jelas sekali perbedaan di situ ya, tetapi walaupun seperti itu di India tidak pernah terjadi masalah ya. Masalahnya mungkin dengan negara lain, tetapi untuk di dalam satu negara ya mereka masing-masing berjalan sendiri-sendiri, karena di India bagian utara itu banyak juga orang-orang ya dari Inggris, dari Eropa ya, karena wajar India itu merupakan negara persemakmuran dari Inggris atau negara Commonwealth bahasanya. Oke, untuk menuju ke yang kelima, Asia Barat. Asia Barat ini sering disebut dengan istilah Timur Tengah ya. Loh kok bisa Pak Timur Tengah begitu ya? Karena mereka melihatnya kan dari Eropa gitu ya. Jadi itu sebelah Timur Tengah gitu ya, mereka menyebutnya. Oke, jadi ini Asia Barat ini didominasi oleh ras Negroid ya, khususnya ini negara Yaman dan Oman ya. Negara Yaman dan Oman ini didominasi oleh oleh suku atau ras Negroid. Oke, untuk Asia Kecil ini kadang orang bingung ya. Asia Kecil ini ada yang menyebutnya juga Turki Utsmani ya. Ada juga kemudian Asia Barat, Timur Tengah yang sebagian lagi yang di bagian utara. Tadi kan yang Negroid tadi di bagian selatan, yang sekarang yang utara ini didominasi oleh ras Kaukasoid dan Negroid. Contohnya yang didominasi oleh ras Kaukasoid itu
Iran, Irak. Nah, itu didominasi oleh ras Kaukasoid. Rata-rata orangnya putih, tinggi, ya. Itu ras Kaukasoid. Oke, kita sekarang menuju ke agama ya, agama yang dianut penduduk benua Asia. Oke, Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia ini merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia ya. Hindu, India, Taoisme ya. Dari mana Tao? Tao ini dari Cina ya. Shinto dari Jepang, Buddha dari Nepal tadi ya. Islam ya dari Arab, Kristen dari Yerusalem ya, kemudian Yahudi dari Israel ya, ada Konfusianisme dari Cina dan sebagainya. Di Asia ini merupakan tempat lahirnya agama-agama besar, kemudian agama-agama tersebut menyebar ke berbagai wilayah di kawasan Asia maupun ke dunia ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas keragaman budaya penduduk benua Asia. Penduduk benua Asia ini memiliki banyak bahasa. Setiap negara memiliki lebih dari satu bahasa asli ataupun bahasa pribumi. Sebagai contoh saja di Indonesia ini terdapat hampir sekitar 600 bahasa asli atau bahasa daerah. Kemudian di Filipina juga hampir terdapat 100 bahasa daerah. Dan yang paling kaya itu adalah di India ya, dengan 1683 bahasa asli atau bahasa daerah. Oke ya. Kalau mau menghitung ya mungkin yang terbanyak mungkin bahasa Cina ya, tetapi di sini tidak ada datanya. Jadi untuk data yang tersedia, yang paling banyak dalam bahasa asli atau bahasa daerahnya adalah negara India. Oke. Selain bahasa, keragaman budaya juga bisa dilihat dari karya seni ya, kemudian literatur dan musik. Karya yang lain contohnya misalkan porselen, keramik, yaitu terkenal dari Cina ya. Untuk kaligrafi, lukisan ya itu banyak yang dari Arab ya. Peralatan dari gelas dan metal ini dari berbagai negara ya. Kemudian tekstil dan arsitektur. Karya seni berupa alat musik juga sangat banyak jenisnya dari berbagai negara. Itu ada sangat bermacam-macam ya. Ada kecapi ya, kemudian ada seruling dan lain sebagainya, banyak sekali. Di India juga banyak ya. Nah, itu setiap negara pasti mempunyai ciri khas atau karakternya masing-masing. Oke, itu tadi tentang pembahasan benua Asia ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, please nanti silahkan di subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Pada video berikutnya nanti saya akan membuat video tentang benua Amerika ya, dinamika penduduk benua Amerika. Oke, see you. Terima kasih.